Selamat pagi dan selamat beribadah di minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah hari ini dilaksanakan secara online. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Dinka Nehemia Utomo MTH. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 1 bait yang pertama. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala meleknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta pujilah
Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah hari Minggu ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 21 berkata demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia selama-lamanya. Keagungan dan mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Segala bangsa di dunia, raja beri pujian. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia selama-lamanya. Keagungan dan mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Saudara-saudara dalam Tuhan, dengan penuh penyesalan dan rasa malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita kepada Allah. Ya Allah, kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan,
pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakbenaran untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Perintah hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku
tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dan kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan rahmani, Bapa yang kami kenal, sembah dan sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kami mohon Roh Kudus untuk dapat menuntun membimbing kami, dan Engkau membentuk hati, pikiran, roh, dan jiwa kami untuk terfokus, terpusat hanya kepadamu, ya Tuhan. Dengan demikian firman-Mu menjadi pelita dan terang dalam setiap langkah hidup kami, dan kami dimampukan melakukan kehendak Tuhan berdasarkan firman-Mu tersebut. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami menaikkan doa dan permohonan ini. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian
Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konven pendeta dan persidangan sinode tahunan tahun 2019 yang lalu di Bali, topik atau tema tentang revolusi industri 4.0 itu ramai diperbincangkan karena menjadi salah satu topik utama. Dan dalam konven pendeta serta PST 2019 itu, di dalamnya didalami tentang bagaimana gereja bisa berperan serta secara aktif dan bagaimana warga gereja sungguh-sungguh menghayati panggilan pengutusannya di tengah-tengah era yang sudah begitu maju dan canggih. Mengapa demikian? Karena era revolusi industri 4.0 atau 4.0 itu ditandai dengan digitalisasi akan banyak hal. Lalu juga ditandai dengan adanya Internet of Things. Segala sesuatu dikaitkan, dikoneksikan dengan internet. Dan juga Internet of Services atau pelayanan-pelayanan yang dikaitkan, dikoneksikan dengan internet. Nah, pada saat itu pembicaraan memang cukup ramai, cukup baik didalami karena topik ini menantang gereja. Tetapi ada juga pada sisi-sisi tertentu menganggap bahwa tema atau topik itu masih dipandang juga cukup terlalu dini untuk diperbincangkan misalnya. Tetapi Ibu Bapak Saudara-saudara, ketika tahun berganti, tahun 2020, dan kita telah melewati persidangan sinode tahunan 2020 di Bogor, dan segera setelah itu, tiba-tiba dunia dilanda oleh pandemi, oleh karena COVID-19. Apa yang terjadi di masa pandemi itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan? Maka apa yang diperbincangkan dalam konven pendeta dan PST 2019 itu serasa dipercepat perwujudannya. Yaitu ketika digitalisasi, Internet of Things, Internet of Services bukan lagi hanya merambah dunia sekuler, dunia bisnis, dunia pekerjaan. Tetapi digitalisasi, Internet of Things, Internet of Services itu ternyata juga merambah dunia pelayanan. Dan karena memang kehadirannya sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena kita lihat dalam masa pandemi ada aturan pembatasan jarak, pembatasan sosial di tengah-tengah pandemi untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang lama di satu tempat tertentu. Sehingga ibadah-ibadah mau tidak mau harus dilakukan secara live streaming seperti yang terjadi pada hari ini, atau dilakukan dalam bentuk rekaman lalu diedarkan melalui pelayanan yang didukung oleh internet. Bayangkan jaringan internet itu sekarang menjadi satu kebutuhan pokok. Nah, Bapak Ibu, kita juga melihat di dalam draft rancangan umum KUPPG 3 yang sudah diedarkan di jemaat-jemaat yang membicarakan tentang tema-tema tahunan GPIB 2021 sampai 2026. Di situ tema-tema tahunannya juga berbicara tentang digitalisasi. Pada saat tim menyusun itu kita mengantisipasi kemajuan zaman yang telah diperbincangkan di tahun 2019. Tetapi ketika pandemi ini terjadi, tim bersyukur. Kenapa? Karena ternyata dengan adanya pandemi, hal yang diprediksi masih jauh di depan, ditarik masuk ke dalam masa kini. Ya, Ibu Bapak, kita lihat sekarang, mau dari anak-anak balita sampai dengan opa-oma lansia, itu mau tidak mau harus berkenalan dengan yang namanya gadget. Harus berkenalan dengan yang namanya internet. Sekarang ibadah apapun, PA sampai PKLU, itu dilayani juga melalui layanan internet. Dengan segala aplikasi dan fasilitas yang ada. Nah, Ibu Bapak,
tema yang dituliskan dalam Sabda Guna Dharma GPIB untuk ibadah hari Minggu 30 Agustus adalah spiritualitas di era digital. Apa yang hendak dimaksudkan berbicara tentang spiritualitas di era digital dengan dilandasi dari pembacaan Alkitab Amsal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 20 tadi. Tentunya Ibu Bapak Saudara-saudara, ketika kita sebagai gereja, sebagai umat manusia dalam tanda kutip dipaksa masuk dalam era yang serba digital, yang di dalamnya banyak pelayanan-pelayanan yang juga harus ditunjang dengan teknologi yang canggih, dengan media internet dan lain sebagainya itu. Seringkali terjadi hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi jenuh, hal-hal yang membuat kita menjadi jengah, hal-hal yang membuat kita menjadi tidak mawas diri. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau orang gagap teknologi, dia akan cenderung untuk antipati atau menolak. Ngapain pakai HP, pakai gadget, ngapain pakai internet? Kita harus beribadah, berkumpul bersama-sama di gereja dan lain sebagainya. Peduli amat dengan pandemi. Itu di beberapa tempat mungkin terjadi pandangan-pandangan yang seperti itu. Antipati terhadap teknologi sehingga akhirnya menafikan, menyingkirkan teknologi. Tetapi juga bisa terjadi sikap atau posisi yang sebaliknya. Orang terlalu asik dengan teknologi sehingga mendewakan, menuhankan dan menganggap teknologi digitalisasi sebagai segala-galanya di atas segala sesuatu, termasuk di atas firman Tuhan. Pokoknya yang penting teknologinya dikedepankan, firmannya nanti itu belakangan dan lain sebagainya. Nah, kedua kutub posisi inilah yang sebaiknya tidak usah dipertentangkan, tetapi mari kita mencoba mencari jalan tengah di antara dua kutub ini. Maka tema khotbah pada hari ini sangatlah tepat ketika berbicara tentang spiritualitas di era digital. Apa kata kunci atau apa jalan masuknya Ibu Bapak Saudara-saudara untuk bisa mengatasi dua kutub posisi orang yang antipati atau yang keasikan tadi? Maka jalan masuknya adalah berpegang pada hikmat yang berasal dari Tuhan. Amsal 3 ayat 13 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ibu Bapak, kita tahu bersama bahwa untuk mendapatkan hikmat, Salomo mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu sebabnya mendapatkan hikmat tidak bisa lepas dari sikap hidup seseorang yang secara utuh dan total takut akan Tuhan. Hormat pada Tuhan. Takut pada Tuhan memberikan seluruh hidupnya di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya orang yang berhikmat, dia takut pada Tuhan, dia hormat pada Tuhan, dan dia siap untuk menjalani hari-hari kehidupannya ke depan apapun yang terjadi. Termasuk di tengah-tengah masa pandemi dan resesi yang sekarang melanda dunia termasuk Indonesia. Nah, dalam kaitannya dengan era digital, Ibu Bapak, Saudara-saudara, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena dia dituntun oleh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan merupakan kemampuan, kekuatan yang berasal dari Tuhan, supaya seseorang bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan, melakukan apa yang benar dan mana yang harus ditolak. Orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan, dia pasti berbahagia, dan kata berbahagia itu dikaitkan erat dengan kata diberkati. Maka dalam kaitannya dengan era digital, kita tetap bisa membangun kehidupan spiritualitas yang kokoh dan kuat, meskipun pada saat-saat seperti sekarang ini kita harus dalam tanda kutip berdamai dengan yang namanya dunia digital dengan segala kecanggihan dan modernitas yang ada. Dengan demikian berbahagia dan diberkati di tengah-tengah masa seperti sekarang ini,
di tengah-tengah era digital ini akan membuat kita tidak menjadi lantas antipati atau menolak seluruhnya. Gak usah pakai itu. Tidak. Tapi bukan juga berarti kemudian kita menelan mentah-mentah seluruh apa yang ada di dalam dunia digital, internet, dan segala kecanggihannya itu. Hikmat Tuhan menuntun kita untuk dapat melihat, menangkap apa maksud Tuhan di balik peristiwa yang terjadi dan apa kehendak Tuhan melalui kehadiran teknologi yang juga merupakan buah pemikiran dari orang-orang yang diberikan hikmat Tuhan, kepintaran, kecerdasan oleh Tuhan untuk digunakan oleh manusia supaya bertujuan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hikmat menuntun kita untuk mengerti bahwa dengan penggunaan media digital, internet, teknologi, dan segala kecanggihannya itu, kita harus mempergunakannya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Itulah kehidupan yang dituntun oleh hikmat Tuhan. Sehingga dia tidak akan menggerutu, tidak akan berkeluh kesah walaupun untuk sementara waktu ini kita harus beribadah secara live streaming. Kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita. Walaupun mungkin kadang-kadang kita terbatas oleh gangguan sinyal, kita terbatas oleh kuota yang ada, mungkin dana terbatas, tetapi hikmat Tuhan menuntun kita mencari jalan keluar dan solusinya. Dengan demikian, kita selalu menemukan apa hikmah di balik setiap situasi dan keadaan. Orang yang demikian adalah orang yang selalu berbahagia. Sebaliknya orang yang berhikmat dia juga tidak akan selalu mentah-mentah menelan apa yang terjadi, apa yang disediakan khususnya dalam hal dunia digital dan teknologi itu. Sehingga ada hal-hal yang sebetulnya harus disaring, ada batas-batas tertentu yang mana dia tidak boleh melampaui wibawa firman Tuhan, karena tetap teknologi itu dihadirkan Tuhan untuk menopang kehidupan dan juga menopang pelayanan. Hikmat Tuhan menuntun manusia untuk bisa mengerti bagaimana penggunaan digitalisasi teknologi dengan segala kecanggihannya itu dengan tepat, dengan benar. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Amsal mengatakan dalam hikmat ada kebahagiaan, dalam hikmat keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas, lebih berharga daripada permata, dan apapun yang kita inginkan tidak dapat menyamainya. Orang-orang yang dituntun oleh hikmat Tuhan akan selalu merasa bahwa hidupnya penuh dengan berkat Allah. Berkat Allah itu berbicara tentang kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Sehingga Salomo mengatakan tidak bisa diukur dengan perak, dengan emas atau permata. Orang bisa punya perak, orang bisa punya emas, orang bisa punya permata yang mungkin berlimpah ruah. Tetapi tanpa hikmat Tuhan, hidupnya tidak akan berbahagia dan tidak berada dalam keadaan yang diberkati. Itu sebabnya Salomo ketika ditanya oleh Tuhan, apa yang kau inginkan daripadaku, hai Salomo? Dia minta apa, Ibu Bapak? Dia minta hikmat. Bukan minta kekayaan, bukan minta musuh yang tunduk kepadanya. Dia minta hikmat. Orang yang berhikmat bagaikan orang yang terkoneksi hati dengan Tuhan, sehingga dia mampu untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga dia pun mampu untuk menghadapi segala situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupannya di dunia ini. Itu sebabnya nanti dikatakan dalam ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dalam hikmat Tuhan orang berbahagia, dia bersyukur selalu. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur, sukacita, kegembiraan. Itu sebabnya nanti dalam pasal 17 dituliskan, Ibu Bapak, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan itu sangat terbukti di tengah-tengah masa pandemi dan resesi seperti sekarang ini. Kalau orang dipenuhi dengan rasa khawatir, rasa cemas, kalau dia bersungut-sungut atas keadaan yang ada yang membatasi segala sesuatu, membatasi orang sekolah, membatasi orang ibadah, membatasi orang bekerja,
dia bersungut-sungut, dia berkeluh kesah, dia khawatir, dia cemas, itu akan menggerogoti keberadaan dirinya. Hati pikirannya yang cemas itu, yang bersungut-sungut itu akan membuat tubuhnya menjadi tidak prima. Tapi kalau dia selalu berbahagia, bersyukur, bersukacita, mampu melihat apa yang baik di balik setiap apa yang terjadi. Dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya. Dan orang yang demikian tidak akan gegabah untuk berkata-kata sembarangan sembrono, tidak akan gegabah untuk melakukan segala sesuatu, tidak akan gegabah untuk berkata-kata, bertindak, dan seterusnya. Maka orang yang demikian hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Dikatakan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dia mampu menjaga apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidupnya. Kekayaan dan kehormatan bukan hanya bicara soal diukur dengan uang, tetapi keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati, keluarga yang bersukacita pun itu bicara soal kekayaan dan kehormatan juga, bukan? Kalau kita selalu beriman dan menyembah kepada Allah bersama-sama dengan keluarga kita, bukankah itu bagian dari kekayaan kehidupan? Dan di situ ada kehormatan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Hikmat yang menuntun kehidupan orang percaya, dikatakan ia menjadi pohon kehidupan. Hikmat yang berasal dari Tuhan, karena itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan, dianugerahkan bagi manusia, akan berperan seperti pohon yang meneduhkan, pohon yang menyejukkan, pohon yang menopang, di mana ketika dia bersandar dan berpegang, dia tidak akan goyah dan jatuh. Itulah manfaat kehadiran hikmat Tuhan. Bahkan ketika setiap orang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ibu bapak saudara-saudara, Amsal 3 ini mengatakan dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, awan menitikkan embun. Itu mau mengatakan bahwa dengan hikmatnya yang sangat luas dan dalam itu, dia menata hidup di atas muka bumi ini. Dia yang mengatur segala peristiwa alam ini. Dengan demikian, hikmat Tuhan amat dalam dan tak terselami. Tetapi berbahagialah kita yang dianugerahi oleh hikmat Tuhan itu, karena kita mendapatkan percikan hikmat Allah untuk menjalani hidup sesuai dan seturut dengan kehendaknya di dalam dunia ini. Kalau Amsal mengatakan bahwa Allah menata hidup, menata bumi ini, menata peristiwa alam, maka bukankah ia juga berkuasa untuk menata kehidupan kita di masa yang akan datang? Menata kehidupan dunia ini yang seolah-olah sekarang sedang gelap karena pandemi dan resesi. Tapi orang yang berhikmat akan mampu untuk bersikap, berpikir optimis. Pasti akan ada waktunya ini akan berakhir. Pasti akan ada waktunya manusia semua akan mendapatkan kelegaan. Kita terus doakan supaya kuasanya, daulat dan otoritasnya, di mana dia dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi dan mengatur tata kelola alam dengan hikmatnya itu. Apakah dia tidak bisa untuk menghentikan wabah pandemi yang terjadi sekarang ini? Dia pasti bisa. Tapi ada waktunya itu akan terjadi, dan kita yang harus terus untuk bersabar dan berharap hanya kepadanya. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, spiritualitas di era pandemi mengajarkan kita, termasuk spiritualitas di era digital ini mengajak kita untuk bisa berdamai dengan keadaan, tetapi juga mengajak kita untuk mampu melihat ke depan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dengan segala apa yang ada, termasuk teknologi dan digitalisasi yang diberikan olehnya di tengah-tengah dunia ini, mari kita terus membangun spiritualitas kehidupan kita. Jangan karena pandemi dan kita di rumah tidak ke gereja sementara waktu, lalu kita tidak ibadah, gitu ya. Atau mentang-mentang kita di rumah, ibadahnya kita setengah hati, atau kita ibadahnya asal-asalan, gitu ya. Kita di rumah ibadah walaupun secara live streaming dengan media digital itu, tetaplah beribadah dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Kita lakukan itu bagi Tuhan.
Ya kan, kadang-kadang orang mentang-mentang di rumah ya udah dia ibadahnya sambil masak. Itu tuh biarin aja, internetnya nyala, gadgetnya nyala. Kalau pakai Zoom biar aja wajahnya ditutup. Yang penting kita dengerin gitu ya. Seolah-olah kita hadir tapi kita nggak hadir. Kita tidak terkoneksi dengan itu. Ibu Bapak, itu satu contoh kecil bagaimana kita bisa membangun spiritualitas yang baik. Dengan demikian kita diajarkan untuk bertekun dan tetap setia membangun spiritualitas kita di tengah-tengah masa-masa seperti sekarang ini. Baik dalam masa pandemi ataupun dengan dunia digital yang semakin dengan canggihnya ada dalam hidup manusia. Bangun spiritualitas kita berlandaskan hikmat dari Tuhan, maka kita akan selalu berbahagia, penuh dengan damai sejahtera. Kita akan selalu mengalami kekuatan dan penguatan yang berasal dari Tuhan. Umur panjang di tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, dan jalan kehidupan kita adalah jalan penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Tuhan memberkati kita memasuki hari depan. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Merespon firman Tuhan, kita menaikkan pujian Gita Bakti 240 bait pertama, Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyata bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku yang tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menyatukan hati pikiran kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur hanya kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Kami boleh mendengar firman-Mu, materaikanlah di dalam diri kami, sehingga dimanapun kami berada, firman-Mu selalu menerangi hati pikiran kami selalu dikuatkan, kami selalu diberkati, dan kami selalu dimampukan untuk menjadi pemberita dan pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan yang baik, kami bersyukur bahwa kami tetap diingatkan untuk membangun spiritualitas di era digital, bahkan juga di masa-masa seperti sekarang ini di mana pandemi dan resesi masih melanda dunia. Spiritualitas yang dibangun berlandaskan hikmat Tuhan, di mana hikmat itu juga berasal dari sikap hidup yang sungguh-sungguh takut dan menyembah pada Tuhan. Maka orang yang berhikmat akan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan damai sejahtera yang keuntungannya melebihi perak, emas, dan permata. Dan itu akan membuat hati kami selalu tenang, dan di situ umur panjang menjadi bagian hidup kami.
dan kehidupan yang dipenuhi dengan kekayaan kehormatan di dalam Tuhan, di mana jalan hidup kami penuh dengan bahagia, akan menjadi bagian dan milik kami. Kami diingatkan bahwa dengan hikmat Engkau meletakkan dasar bumi, dan dengan hikmat-Mu maka Engkau menata alam semesta ini. Maka kami yakin dan percaya Engkau yang memiliki kuasa, daulat dan otoritas atas apa yang terjadi di atas muka bumi ini, termasuk atas perubahan zaman yang terjadi secara cepat. Begitu pula dengan masa pandemi dan resesi yang melanda. Kami yakin Tuhan Engkau berkuasa atas itu semua. Maka Tuhanlah yang akan menuntun dan selalu menyertai perjalanan kehidupan kami, termasuk ya Tuhan, di mana Engkau akan mengakhiri masa pandemi dan resesi ini pada waktu Tuhan nanti. Kami percaya Engkau berdaulat atas itu semua. Iya Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa untuk sekalian jemaat Tuhan di GPIB Jemaat Silo Jakarta ini, di seluruh sektor pelayanan 1 sampai dengan 7, mulai dari anak-anak balita sampai dengan yang lanjut usia. Anugerahi selalu jemaat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana, sukacita, damai sejahtera, roh yang takut akan Tuhan dan berkat yang mengiringi langkah hidup mereka. Anak-anak dalam masa tumbuh kembang diberkati mereka sekalian. Mereka yang berada dalam bangku pendidikan diberikan hikmat, kecerdasan, semangat. Walaupun dunia pendidikan sedang terhalang dengan pandemi ini dan harus belajar dari jarak yang jauh, Tuhan tetap memberikan, menumbuhkan semangat bagi para peserta didik, juga memberikan kesabaran dan kemampuan bagi para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka dalam belajar di rumah. Dan Tuhan memberikan keberhasilan bagi setiap mereka. Jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menuntun mereka sehingga pekerjaan itu memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan juga tuntun setiap keluarga rumah tangga, penuhilah di dalamnya dengan cinta kasih, kesetiaan, kebahagiaan, sukacita, dan penyembahan kepadamu ya Tuhan. Berkatilah mereka yang memasuki usia lanjut. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberikan iman, pengharapan, dan kasih yang teguh kepada Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul dalam kehidupan mereka, Tuhan, Engkau menolong dan memberikan jawaban kelegaan. Bagi mereka yang sedang sakit ataupun berada dalam masa pemulihan, mohon jamahan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya mereka diberikan kesembuhan. Kami doakan secara khusus Bapak Herianto di sektor pelayanan 1 dalam masa pemulihan. Mari Tuhan Engkau berikan kesembuhan baginya. Tuhan yang baik, bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong bukakan jalan. Karena pada masa-masa seperti sekarang ini ada begitu banyak kesulitan. Tapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Maka kami doakan saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, Engkau berikan jalan itu. Tuhan yang baik, bagi mereka yang menaikkan pengharapan kerinduan terkait persoalan-persoalan mereka, ataupun juga untuk masalah pasangan hidup dan lain sebagainya, keluarga yang merindukan hadirnya anak-anak, Tuhan Engkau mendengarkan setiap seru doa mereka. Jemaat-Mu yang menaikkan syukur sukacita karena pertambahan usia dalam hari ulang tahun kelahiran di minggu berjalan ini, maupun juga hari ulang tahun perkawinan, mereka yang menerima keberhasilan dalam studi pendidikan, dalam kerja usaha, Tuhan pakailah hidup mereka menjadi hormat kemuliaan nama-Mu, dan syukur sukacita itu dipersembahkan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang baik, kami doakan untuk seluruh unsur pelayan yang ada di jemaat Silo ini. Tuhan memberkati pendeta ketua majelis jemaat Bapak Pendeta Joseph Aing bersama dengan keluarga, fungsionaris pelaksana harian majelis jemaat, para diaken penatua, para pengurus pelayan unit misioner, karyawan, panitia, dan setiap mereka yang terlibat di dalam pelayanan jemaat Silo ini. Berkatilah hidup mereka dan pelayanan mereka. Berkatilah keluarga mereka dan setiap langkah kehidupan mereka masing-masing. Melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat ini terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati program kerja dan anggarannya supaya dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Kami doakan juga GPIB, Majelis Sinode dengan segenap jajaran, seluruh jemaat-jemaat GPIB, seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Di masa-masa seperti sekarang ini ada begitu banyak tantangan bagi gereja Tuhan. Tuhan tolong
dan kuatkan untuk bisa menghadapi dan melewati masa-masa seperti sekarang ini, dan Tuhan memakai gereja-Mu untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami doakan juga pemerintah bangsa negara kami, juga pemerintah bangsa-bangsa dunia berjibaku untuk bisa menghadapi pandemi dan resesi. Berikan pemerintah hikmat bijaksana kemampuan untuk mengelola pemerintahan supaya tetap terjaga stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan untuk melalui masa sulit ini. Iya Bapa, kami percaya Engkau memberkati pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa dunia, sehingga ya Tuhan, perdamaian dan juga jalan keluar dari kesulitan yang terjadi akan Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Tuhan untuk para medis yang juga sekarang berjibaku untuk menolong para pasien. Kami doakan mereka dimanapun berada. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana, kesehatan, penjagaan, perlindungan. Kami doakan orang-orang yang memohon kesembuhan dan kepulihan atas sakit penyakit, termasuk yang terkait dengan pandemi ini. Mari Tuhan ulurkan jamahan kuasa kasih-Mu sehingga mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan, hanya Engkau sajalah pusat dan sumber hidup dan ibadah kami. Kami berdoa juga untuk seluruh pelayan yang bertugas, baik diaken penatua, pemain musik, pemandu puji-pujian, operator sound system multimedia, dan juga mereka yang mempersiapkan jalannya ibadah ini, dan pada saat penyiarannya, Tuhan berkatilah. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan ibadah hari Minggu, persepuluhan, dan persembahan syukur dapat diserahkan ke gereja dengan diantar langsung ke gedung gereja atau dapat diserahkan kepada koordinator sektor atau majelis sektor untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Dan dapat juga disetorkan melalui rekening GPIB Jemaat Silo DKI Jakarta di Bank BRI. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuangan.
selalu berusaha bersyukur dan bersyukur, kemurahannya pujian, bersyukur dan bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Berangkuhlah tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lupa dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur dan bersyukur, kemurahannya pujian, bersyukur dan bersyukur selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Warta Jemaat hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta 30 Agustus 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama dari bidang teologi. Ibadah hari Minggu. Menyikapi seruan Gubernur DKI Jakarta maupun seruan-seruan dari pihak gereja seperti PGI dan Majelis Sinode GPIB untuk menekan berbagai indikator pandemi COVID-19 dan demi kebaikan serta kesehatan bersama, maka kami memutuskan mulai tanggal 30 Agustus 2020 untuk sementara akan kembali meniadakan ibadah tatap muka di gereja sampai dengan batas waktu yang akan diinformasikan selanjutnya. Namun demikian, ibadah secara daring dari kanal YouTube GPIB Silo tetap dapat dilihat pada setiap hari Minggu pukul 9 dari rumah masing-masing jemaat. Ibadah tatap muka seperti biasa akan tetap dilaksanakan jika ada pelayanan khusus. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga yang sedianya akan dilakukan live streaming juga akan dilakukan secara daring setiap hari Rabu pukul 19 melalui kanal YouTube GPIB Silo. Persiapan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jadwal persiapan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Bidang PPSDI dan Pelkat, pemilihan pengurus ke-6 Pelkat. Dalam rangka pemilihan pengurus ke-6 Pelkat ke-6 pelayanan kategorial, dengan ini kami kembali mengingatkan kepada seluruh pengurus untuk melaksanakan proses pemilihan dan melaporkan hasil pemilihan kepada Ketua 3 PHMJ paling lambat 31 Agustus 2020. Bidang Informasi, Komunikasi, dan Penelitian Pengembangan atau Inforkom.
renovasi ruang kerja sekretariat. Sedang dilaksanakan renovasi ruang kerja sekretariat GPIB Silo DKI Jakarta dan dilaksanakan karena kondisi ruang kerja atau meja kerja dan partisi yang sudah tidak memungkinkan digunakan dikarenakan rayap. Berita duka cita. Telah dimuliakan oleh Bapa di sorga, Bapak Tin Kian Bun dalam usia 68 tahun, warga jemaat sektor pelayanan 7 pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 di TPU Tegal Alur. Majelis dan Jemaat GPIB Silo Cengkareng menyampaikan turut berduka cita dan kepada keluarga yang ditinggalkan kiranya diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dinka Nehemia Utomo MTH sebagai pelayan firman dalam ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Para presbiter, diaken dan penatua yang bertugas dalam ibadah ini, pemandu lagu, organis, komisi inforkom, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah daring di pagi hari ini. Demikian warta minggu ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan telah kau sadar, ada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera Tuhan utus dirimu, wartakan bahwa kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur